Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Wah, siap untuk begadang lagi karena besok dini hari di jam yang sangat sehat, Inter akan menjamu Juventus, musuh bebuyutan kita. Tapi sebelum itu kita bahas ini dulu dong, update dulu dong. Yang pertama, Scalvini. Sekarang Juventus mulai ngebut. Juventus dikabarkan sangat ngebet untuk mendapatkan Scalvini. Nah, terus terang sekarang kok nggak tahu lagi apakah Juventus ini sebenarnya keuangannya kayak mana sih? Karena sebelumnya aku berpendapat bahwa kayaknya di Liga Italia Juventus ini adalah klub yang paling sehat keuangannya, tapi ternyata ketahuan laporan pembukuan mereka itu ya dimanipulasi. Nah, sekarang kalau Inter dan Juventus bersaing untuk mendapatkan Scalvini, ngomong-ngomong Scalvini ini bisa mencapai 40 juta harganya, bahkan lebih mahal daripada Bastoni, tapi kan ya ada inflasi dan sebagainya. Kalau 20 sampai 30 juta mungkin Inter akan mengusahakan ya, apalagi, mungkin Inter pinginnya biar trionya Italia semua kan, Bastoni, Acerbi, Scalvini. Nah, masalahnya ya itu duitnya itu. Tapi kalau Juventus tidak mungkin tidak sekaya yang kita kira selama ini, kayak yang tempo hari kan Bremer ujug-ujug lagi kita nego alot, tahu-tahu ujug-ujug 40 juta diambil padahal, harga atau market value Bremer itu kan sebenarnya cuma sekitar 30 maksimal kan, tapi mereka ambil 40 juta langsung, gajinya juga hampir 2 kali lipat daripada yang dia tawarkan Inter kan. Nah, sekarang di kasus Calvin ini apakah mereka masih bisa petantang-petenteng seperti itu ya belum tahu. Kemudian Retegui, Inter semakin mengencangkan, bahkan dari pertemuan yang kapan ya, minggu lalu apa 2 minggu lalu diadakan antara Inter dengan, bapaknya si Retegui yang sekaligus merupakan agennya, itu hasilnya sangat positif. Sebenarnya banyak yang mengincar Retegui. Kalau di Liga Italia itu Lazio sangat sangat ngebet. Di luar Liga Italia ada Eintracht Frankfurt. Cuma kalau dari segi gengsi, jelas Inter kan di atasnya Frankfurt kan. Tapi ada satu poin yang membuat Frankfurt ini bisa jadi apa ya istilah pesaing berat. Karena Frankfurt ini terkenal sangat piawai mencetak berlian kasar menjadi berlian berkilau. Contohnya ya dulu ada Haller, kok dulu sekarang ada Haller, kemudian dulunya lagi ada Jovic, walaupun Jovic ketika diambil Madrid malah malah nyungsep kan, siapa lagi Davids kalau nggak salah. Pokoknya intinya pemain-pemain yang kayak wah berlian belum diasah itu masuk ke Frankfurt itu mereka benar-benar bisa berapa ya, kayak dari kepompong jadi kupu-kupu itu bertransformasi itu, lupa aku istilahnya. Metamorfosa, itu dia. Cuman salah satu yang bikin orang itu kadang-kadang enggan ke Inter kan tidak mendapat jaminan langsung dapat main kan. Ini contohnya ya Lautaro Martinez, untungnya dia sabar waktu itu. Tapi di sisi lain Inter sekarang kan krisis striker. Aku yakin banget kalau Retegui ke Inter, dia akan langsung dapat spot di regular, starting line up. Karena Lukaku sudah besar sekali kemungkinan tidak akan ke Inter, nanti kita akan kok tidak akan ke Inter, tidak akan bertahan di Inter, nanti kita bahas. Kemudian yang kedua ada pesaingnya dia itu paling cuma Dzeko dan Korea. Ini sekelas Retegui yang ngomong-ngomong kalau kawan-kawan lihat penampilan Retegui di highlight-highlight itu memang hebat banget. Kita bisa berkata, wah itu kan di Liga Argentina kan, tapi kenyataannya adalah di timnas Italia lawan Inggris dia juga mainnya bagus. Jadi ini bukan sekedar hebat di Liga antah berantah aja. Walaupun ya kalau lihat pertandingannya di Liga Argentina memang kelihatan banget dia beda kelas dengan pemain-pemain sana, gitu loh. Jadi ya kalau dia ke Inter hampir pasti dapat tempat di minimal rotasi lah, seminggu seminggu sekali itu pasti dapat main. Sekarang yang sekelas Korea aja dapat main kan sampai dia ketemu sentuhannya lagi. Kita sekarang bahas Lukaku. Nah, Lukaku ini sebenarnya agak pelik. Karena begini, manajemen memang bilang bahwa aduh Lukaku udah hampir pasti dibalikin. Tapi kenyataannya adalah sekarang Lukaku mainnya semakin bagus seperti aku bilang asalkan dia nggak cedera. Ini kan Lukaku ini kita sudah sama-sama tahu kualitasnya seperti apa kan.
Asalkan dia nggak cedera itu pasti bagus. Nah, masalah berikutnya itu adalah Chelsea, karena ada berbagai kabar yang bilang bahwa Chelsea akan menggunakan Lukaku untuk membeli Osimhen. Kemudian ada kabar bahwa Chelsea juga menginginkan Onana. Opsi pertama Chelsea adalah menukar Onana dengan Kepa, tukar tambah. Kepa ini ngomong-ngomong dibeli Chelsea itu dulu 80 juta. Tapi menurutku Kepa nggak bagus-bagus amat. Kemudian kalau Kepa tidak cukup untuk merayu Inter Milan, kabarnya mereka siap menjadikan Lukaku sebagai bagian dari pertukaran ini. Kemudian di sisi lain ada kabar bahwa calon kuat pelatih Chelsea itu adalah Pochettino. Nah, Pochettino katanya lumayan suka sama si Lukaku. Jadi kalau nanti resmi Pochettino megang Chelsea, kemungkinan dia akan memberi kesempatan untuk Lukaku kembali ke tim utama. Makanya aku bilang, aduh ini sudah susah ditebak apakah dia akan tetap di Inter atau balik ke Chelsea. Begitu guys, kalau menurut kalian gimana ini? Sekarang kita bahas soal pertandingan lawan Juventus. Bro Sultan kita, aduh sebenarnya pengen lepas aja Coppa Italia supaya kita nggak terlalu kecapean. Tapi masalahnya ini lawannya Juventus, tidak bisa. Kalau pertandingan lawan Juventus, pertandingan lawan Milan, walaupun tidak memperebutkan gelar, walaupun gimana, nggak boleh kalah. Di pertandingan pertama kita hampir kalah, itu 1-1. Di menit berapa? Menit 95 kayaknya kita mencetak gol melalui penalti yang berujung rusuh itu. Kalau sekarang sampai kalah, waduh, walaupun dikata biarin piala Ciki, enggak ini. Bukan masalah piala Cikinya, ini masalah harga diri, Pak. Harga diri harga mati, Pak. Hakan Calhanoglu ini hampir bisa dipastikan akan bermain karena banyak suara-suara yang bilang, wah sekarang kok bagusan Hakan di posisi gelandang bertahan. Kalau aku pribadi, apalagi melawan Juventus, aku lebih suka Brozovic. Karena apa? Juventus ini sangat khas. Mereka akan menyerang di menit-menit awal. Kalau sampai mereka berhasil mencetak gol, mereka akan langsung main bertahan. Makanya menangnya ya 1-0, 1-0 gitu aja. Paling lawan apa itu yang sampai berapa 3 gol apa berapa. Jadi kita itu sangat beresiko karena gaya bermain Hakan dan Brozovic itu sangat beda. Brozo adalah pemain yang sangat handal mengatur tempo, sangat kuat di organisasi pertahanan. Sedangkan Hakan adalah pemain yang tidak suka berlama-lama dengan bola, tidak suka mendelay permainan, dia maunya langsung bawa bola ke depan. Nah, menghadapi Juventus yang pertahanannya sangat rapat, ini kan kita membutuhkan tipe permainan yang cenderung sabar, tidak terlalu terburu-buru, tidak terlalu ngebut. Di sini menurutku Brozovic bisa berjalan dengan Hakan di depannya. Karena kalau Hakan berada di posisi gelandang bertahan, dari sana dia akan langsung kebanyakan kirim bola ke depan, kirim bola ke depan. Bahkan pada saat situasinya masih sangat sulit. Sedangkan Brozo, ya biarin aja si Hakan itu ngubek-ngubek di depan kan. Selama Brozo ada di jantung pertahanan, kok jantung pertahanan ya? Di depan jantung pertahanan, kita bisa lebih tenang dalam menghadapi serangan balik Juventus. Kekuatan Juventus itu kan serangan baliknya berbahaya banget. Apalagi di Maria, gila udah tua, larinya masih kenceng banget. Kalau dari bola.net, ini prediksi starting 11 Inter itu Onana karena Handanovic udah kena kartu merah. Kemudian Darmian, Acerbi, Bastoni. Bastoni kemarin istirahat. Kemudian Dumfries di kanan karena kemarin Belanova udah main. Barella juga, Barella sudah dapat istirahat. Calhanoglu, Mkhitaryan. Jadi kalau bola.net memprediksi ya Calhanoglu di gelandang bertahan, kemudian di depannya itu Barella dan Mkhitaryan. Ini sangat mungkin kalau aku sih lebih memilih ya Brozo, Barella, kemudian Hakan, kemudian di babak kedua masukin Mkhitaryan. Kemudian di kiri Di Marco karena kemarin Gosens agak kurang bagus mainnya. Nah, di depan nih Lautaro sudah pasti. Yang jadi pertanyaan siapa pendamping Lautaro, apakah Dzeko atau Lukaku? Karena Lukaku kemarin mainnya full. Tapi seperti yang dikatakan Vieri, justru memang Lukaku ini adalah tipe striker yang mainnya harus full 90 menit. Dia bisa di babak pertama kayak kemarin tuh jelek.
Tapi kemudian babak kedua entah kerasukan apa langsung menggila kayak gitu. Kalau aku ya memilih Lautaro, dengan Lukaku. Sebelum Lukaku benar-benar kelelahan, ya kasih aja dia main gitu sih aku. Kalau kawan-kawan gimana? Lautaro Zeko atau Lautaro Lukaku? Atau malah mungkin Lautaro Korea nih? Head to head, kalau di Coppa itu lebih banyak Juventus yang menang 16 kali, sementara Inter menang 11 kali. Seri 8 kali. 5 pertemuan terakhir Inter dengan Juve itu terus terang imbang. Inter menang 2 kali, Juventus menang 2 kali, seri 1 kali. Tapi 5 pertandingan terakhir Inter itu lebih bagus dibandingkan 5 pertandingan terakhir Juventus. Inter itu rekornya seri menang, kalah, seri menang. Jadi 1 kali kalah, 2 kali seri, 2 kali menang. Sedangkan Juventus kalah 3 kali, seri 1 kali, menang 1 kali. Kalau dari sini kelihatan sepertinya Inter lebih bagus, tapi ya tetap aja namanya derby, semua hitung-hitungan di atas kertas itu wah nggak masuk kadang-kadang. Kayak kita lawan Milan kan di Super Coppa itu, wah kan kita sebenarnya harusnya seimbang. Tahu-tahu menang 3-0. Jadi susah ditebak. Kalau ada statistik, Inter selalu kebobolan 1 gol dalam 2 laga terakhir lawan Juve. Kemudian Inter cuma menang 2 kali dalam 10 laga terakhir di semua kompetisi. Ini sudah kita bahas, memang sebulan belakangan Inter ngehek banget. Tapi Inter selalu mencetak 3 gol dalam 2 laga terakhirnya lawan Benfica dan lawan Empoli. Inter tanpa kemenangan dalam 4 laga kandang terakhir di semua kompetisi. Gila, di kandang nggak pernah menang. Ini saatnya kita menang. Kita lihat sisi positifnya aja. Di sisi lain Juventus cuma menang sekali dalam 6 laga terakhir di semua kompetisi. Waduh, ini lebih parah lagi sih. Kemudian Juventus selalu kebobolan 1 gol dalam 3 laga terakhir di semua kompetisi. Jadi ini kedua-duanya memang bertahan sama bagusnya. Kebobolannya dikit. Dan yang lucu ini, yang aku bilang tadi, Juventus cuma mencetak 1 gol dalam 3 laga terakhir di semua kompetisi. Ya karena gitu mereka nyetak gol, habis itu langsung bertahan. Juventus tanpa kemenangan dalam 3 laga tandang terakhir di semua kompetisi. Nah ini bagus, menguntungkan kita. Mereka main tandang nggak pernah menang, karena mungkin susah nyogok wasit di laga tandang mungkin. Kalau dari sini, dari Bola.net itu prediksinya Inter Milan menang 1-0 lawan Juventus. Kalau prediksi kawan-kawan gimana? Kalau aku belum berani ngasih prediksi karena selalu salah. Itu aja guys. Sampai jumpa nanti, bukan nanti, besok dini hari kita nonton bareng. Oke? Ciao. Oh, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa juga main ke channel Ngomla, subscribe juga. Ciao. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Level winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan